Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Reza Fatimah, NIM 2021010700013. Saya dari kelas Matematika 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya melalui PT dengan tema aliran pendidikan dan kontribusinya dalam pendidikan Islam, perspektif filsafat pendidikan materialisme. Judul PPT saya yaitu aliran progresivisme filsafat pendidikan. Di PPT saya ini membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian aliran progresivisme, dan yang kedua pandangan tentang pendidikan, dan yang ketiga implikasi progresivisme. Yang pertama yaitu pengertian aliran progresivisme. Progresivisme adalah aliran yang mengutamakan sesungguhnya pendidikan tidak hanya memberikan kumpulan ilmu kepada siswa, namun hendaknya berisi aktivitas-aktivitas yang tertuju mengasah kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa hanya dapat berpikir dengan sistematis dengan cara-cara ilmiah layaknya memberikan analisa. Jadi bukan hanya mendapatkan ilmu-ilmu saja, tapi di aliran progresivisme ini kita diajarkan untuk mengasah kemampuan berpikir dengan cara memberikan analisa. Yang kedua yaitu pandangan tentang pendidikan. Pandangan tentang pendidikan ini ada 5, yaitu pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, dan pandangan belajar. Pendidikan progresivisme merupakan teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang selalu menekankan kepada metode formal pengajaran. Jadi itu memberikan teori-teori ya pendidikan tradisional itu. Terus metodenya itu formal. Terus yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum yaitu sebagai jantung pendidikan, tidak saja dimaknai sebagai seperangkat mata pelajaran yang dirancang untuk disajikan dalam sebuah program sekolah, melainkan memiliki arti yang lebih luas. Kurikulum itu akan ada 2, yang pertama KTSP 2006 dan yang kedua kurikulum 2013. Dulu yang sekarang itu kalau tidak salah menggunakan kurikulum 2013 kebanyakan, tapi sebagian ada juga yang menggunakan KTSP 2006. Terus yang ketiga yaitu pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi guru itu kan digugu dan ditiru, di mana kita sebagai siswa itu meniru dan dari guru. Terus yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Misalnya kayak ada peserta didik itu kan ada TK, SD, SMP, SMA. Jadi dari mereka itu kan ada jalur-jalurnya sendiri, ada jenjangnya sendiri. Jenjangnya ya seperti itu kan, TK, SD, SMP, SMA. Jadi mereka itu mengembangkan potensi dirinya itu ya dari jenjang-jenjangnya itu. Ya habis SD langsung belajar di SMP, jenjangnya sedikit menengah, terus nanti di SMA ataupun SMK di lebih ke atasnya, nanti di atasnya lagi ada kuliah dan lain-lain. Terus yang kelima yaitu pandangan belajar. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keberadaannya berbeda dari sebelum individu ada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Jadi pandangan pelajar itu kayak, oh jadi kita di sini belajar kayak gini, kita di sini belajar kayak gini. Jadi punya pandangan untuk pandangan perubahan sendiri kan, pandangannya oh kayak gini gitu. Yang subbab terakhir yaitu implikasi progresivisme, di mana implikasi progresivisme ini ada 4. Yang pertama proses belajar di kelas, yang kedua sekolah, 3 kurikulum, dan 4 prinsip pendidikan. Yang pertama proses belajar di kelas. Proses belajar di kelas ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan mempunyai rencana untuk membangkitkan rasa minat dan penasaran para murid. Jadi misal guru itu kayak hari ini sampai di sini ya pelajarannya, besok akan ada game baru untuk
belajar supaya lebih semangat lagi. Jadi tuh kan si siswa-siswanya pasti penasaran dan juga pingin cepet-cepet besok, jadi kan meningkatkan rasa penasaran dan rasa minatnya peserta didiknya itu gitu. Terus yang kedua yaitu hal lain dari baca buku, murid harus saling terhubung dengan alam. Jadi selain belajar menggunakan media buku, kita juga bisa belajar menggunakan media alam-alam, misal kayak pohon kelapa, fungsinya itu banyak, dari daunnya, dari buahnya, dari batangnya, dari akarnya gitu bisa digunakan. Jadi kayak belajarnya itu bukan cuma dari buku-buku itu aja, tetapi menggunakan alam-alam sekitar kita. Terus yang ketiga itu pendidik membangkitkan minat murid dengan permainan untuk menantang murid agar berpikir. Jadi emang kita belajar, tapi guru itu kayak buat suatu permainan kayak tebak kata. Dari mungkin kita itu belajar ini hewan apa, tapi menggunakan kata tebak-tebakan. Ada hidupnya di hutan, dia itu raja hutan, apakah itu? Jadi kayak singa jawabannya gitu. Jadi raja hutannya itu adalah singa gitu. Jadi tuh belajar sambil bermain gitu. Terus yang keempat yaitu murid diharuskan interaksi dengan sesamanya agar membangun sosial. Jadi sesama siswa kita harus berinteraksi, karena kalau gak ada interaksi sama sekali, hubungan sosial itu kayak gimana sih, renggang gitu ya. Misal kayak dia tuh pendiam, gak punya teman, sampai akhirnya dia gak punya siapa-siapa. Jadi kan kayak hubungan sosialnya itu bangun sosialnya itu nggak ada sama sekali. Jadi kenapa murid diharuskan untuk berinteraksi agar hubungan sosialnya itu meningkat gitu. Terus yang kelima guru otoriter, dan yang keenam yaitu edukasi pasif dengan mengikat fakta. Terus yang kedua yaitu sekolah yang bagus adalah pendidikan yang dapat menjamin para muridnya selama beredukasi. Maksudnya, pendidikan diharuskan membangun juga menolong murid agar tumbuh dan berkembang, juga memberikan keleluasaan tempat untuk murid saat meningkatkan bakat dan keinginannya dengan arah pendidik dengan tanggungan kepala sekolah. Jadi sekolah itu kayak menjamin kita itu sekolah di mana sekolahnya kita di dari SD, SMP, SMA gitu. Kita banyak belajar gitu di sana. Jadi di sekolah itulah kita memperoleh pelajaran ilmu-ilmu dari berbagai pendidik gitu. Terus yang ketiga yaitu kurikulum. Progresivisme menghendaki jenis kurikulum yang bersifat luas dan eksperimental. Jadi kurikulum bisa diubah dan dibentuk sesuai zamannya. Sama yang tadi saya bilang, kurikulum itu ada dua, KTSP 2006 dan 2013. Jadi dulu itu di zaman saya waktu kelas 7 SMP saya baru menggunakan kurikulum 2013 karena itu percobaan. Jadi setiap zaman itu pasti akan berubah, tapi dengan seiringnya zaman pada waktu kelas 8 SMP saya berubah jadi menggunakan KTSP kembali gitu. Terus W.H. Kilpatrick berkata, sesuatu kurikulum yang dianggap baik didasari 3 prinsip. Yang pertama, mengembangkan kualitas hidup murid di setiap tingkat. Yang kedua, menjadikan kehidupan aktual pada anak mengarah meningkatkan suatu kehidupan yang menyeluruh. Dan yang ketiga, menumbuhkan segi kreatif kehidupan agar suatu trial and error atas kesuksesan edukasi hingga murid bisa tumbuh dalam kemampuan yang aktual. Terus yang terakhir yaitu prinsip pendidikan. Beberapa prinsip perspektif progresivisme. Yang pertama yaitu peran pendidik secara tidak spontan, tapi mengarahkan siswa, kekurangan dan hasrat murid. Pasti memastikan yang sudah dipelajari. Anak diperlukan mengembangkan dirinya dan pendidik harus mengarahkannya. Jadi peserta didik itu digugun dan ditiru. Jadi yang mengarahkan kita yaitu seperti guru-guru itu. Yang kedua, pendidikan perlu mendorong kerjasama, tidak membangun rival. Pada dasarnya manusia itu sosial. Progresivisme
perspektif bahwa kasih sayang dan persaudaraan lebih berguna untuk edukasi daripada rivalitas dan upaya sendiri. Jadi emang manusia itu kan makhluk sosial, jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Terus juga kasih sayang itu lebih dipentingkan, karena dengan adanya kasih sayang kita itu kayak belajar, ya kayak lebih berguna gitulah kita untuk belajar gitu. Terus yang ke edukasi itu penyusunan pengalaman mengarah dan penyusunan seseorang dalam bermasyarakat. Jadi edukasi itu kayak belajar gitu. Terus yang ketiga yaitu kehidupan demokratis, melahirkan kondisi yang dibutuhkan untuk perkembangan demokrasi, perkembangan dan edukasi saling berhubungan. Sudah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama di WhatsApp group pada saat jam mata kuliah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.